Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Erika Putri. Saya bekerja di STIK Mutiara Anak Soleh. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Aim of Education. Ini adalah karya dari Alfred North Whitehead. Nah, ini adalah buku filsafat pertama saya. Saya akan berusaha mereview sesuai interpretasi dan pemahaman saya. Nah, dimulai dari biodata penulisnya dulu. Jadi Alfred North Whitehead itu adalah awalnya beliau adalah seorang dosen di Universitas Cambridge. Nah, kemudian setelah dia menjadi dosen, dia berpindah dan memutuskan untuk menjadi seorang filsuf di Universitas Harvard di Amerika. Nah, sebetulnya buku The Aim of Education ini sudah diterbitkan oleh Alfred North Whitehead ini sejak tahun 1929 dan kemudian diadaptasi dan diterbitkan ulang di berbagai negara. Nah, Alfred North Whitehead ini memiliki pendapat bahwa pembelajaran yang sesungguhnya itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan dan kebudayaan. Karena dia berpendapat pendidikan itu bukanlah mengajarkan segala hal yang kita bisa, namun juga mengajarkan materi yang berhubungan dengan kebudayaan dan kehidupan kita. Jadi pendidikan itu selalu berkaitan erat dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Nah, anak itu harus diberikan penjelasan secara konkret atau melalui benda-benda konkret, karena dengan benda-benda konkret mereka bisa membayangkan dan mereka bisa memvisualisasikan sebuah materi pembelajaran itu dengan baik, gitu menurut Alfred. Nah, di sebuah pendidikan itu tidak lepas dengan yang namanya kurikulum pendidikan. Nah, di dalam kurikulum pendidikan itu sudah seharusnya sekolah atau pemerintah sudah bisa memetakan apa yang wajib diajarkan kepada siswa dan apa yang sebaiknya dikurangi untuk diajarkan kepada siswa. Nah, menurut Alfred ini, kenapa hal itu harus dilakukan oleh sekolah? Karena supaya anak itu tidak terbebani dengan banyak hal dan banyak mata pelajaran, karena jika mereka tidak fokus dalam suatu pembelajaran, maka pembelajaran yang lain pun juga mereka tidak akan bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Dan menurut Alfred, cobalah untuk memberikan pembelajaran itu yang ada di kehidupan nyata mereka. Nah, sebagai guru, menurut Alfred, kita juga harus memahami karakter dan perkembangan pada anak didik kita di kelas. Nah, di sini Alfred membagi tahapan perkembangan anak di kelas, yaitu ada tahapan romansa, ada tahapan presisi, ada tahapan generalisasi. Tahapan romansa ini adalah tahapan paling awal dalam memahami seorang anak, di mana kita harus memberikan anak tersebut sebuah pengetahuan yang tidak didominasi oleh prosedur. Nah, di tahap romansa ini anak masih memiliki emosi dan gejala awal dalam menerima pembelajaran, seperti tantrum ketika di kelas, tidak menerima pembelajaran, tidak bisa kondusif dan tidak bisa fokus di kelas. Kemudian ada juga tahapan presisi. Yang kedua adalah tahapan presisi. Tahapan presisi itu adalah tahapan yang mewakili menambah suatu pengetahuan dari anak tersebut. Pengetahuan itu bisa berupa sebuah informasi, berupa fakta yang ditambahkan dengan sebuah analisis. Jadi di tahapan presisi ini sudah harus mendapatkan banyak sekali informasi dan harus belajar juga bagaimana cara menganalisis sebuah informasi tersebut. Nah, terakhir yaitu tahapan generalisasi. Nah, tahapan generalisasi itu adalah tahapan akhir dari gagasan yang sudah disklasifikasi dan disimpulkan. Jadi di tahapan ini diharapkan anak sudah bisa mengklasifikasikan sebuah gagasan dan juga bisa menyimpulkan sebuah gagasan.
Karena sebagai guru kita harus mengetahui perkembangan anak di kelas kita supaya kita bisa memilih metode dan model pembelajaran yang tepat ketika di kelas. Demikian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.